Warning 21++ novel ini mengandung kata-kata kasar, umpatan, vulgar dan lain-lain. Usia di bawah legal harap mendengarkan dengan bijak. Cerita ini hanya fiktif belaka. Lo nggak usah repot-repot masakin gue sebenarnya, Sof. Gue bayar lo buat hamil bayi gue, bukan jadi pembokat. Nicholas berkata, sambil mendorong troli berisi belanjaan bulanan yang Sophie pilih dan masukkan satu persatu. Tidak apa. Saya justru akan bosan, kalau cuma berdiam diri di rumah. Sophie menimbang merek saus tiram mana yang ingin ia ambil. 2 botol di tangan kirinya, masih ragu-ragu ia pilih. Pak Nick suka makan apa? Makanan westernnya. Nicholas mengangguk. Ya, salah satunya. Tapi gue bisa makan apa aja. Masakan Indonesia juga gue suka. Berarti saya bebas masak apa saja ya, Pak. Sophie hanya mengangguk-angguk saja, sambil terus berjalan mencari hal penting yang perlu dibeli. Silakan aja. Oh iya, gimana soal ide gue tadi pagi? Sofa, lo setuju nggak? Sophie dengan tegas menggeleng. Enggak deh, Pak. Ucapan itu doa. Kalau sekarang saya membohongi Bu Anita dengan bilang, kalau saya sempat hamil terus mengalami keguguran, bisa-bisa nanti benar kejadian kayak gitu. Cuma itu satu-satunya cara, supaya Anita berhenti desak lo cepet-cepet hamil. Sof, kalau dia tahu lo abis keguguran, dia akan lebih longgar, melunak gitu. At least, dia pasti ngasih waktu buat lo recover kesehatan lo. Ya tapi itu serem banget Pak Nika. Nicholas pun tak lagi memaksakan ide nyelenehnya. Oke, kalau gitu gue harus segera hamilin Elo. Dan gue mau kita udah melakukannya sebelum Anita pindah ke sini. Waktu kita cuma beberapa hari, kamu yakin bisa siap dalam beberapa hari? Sophie tercenung. Ia tahu dirinya tidak akan pernah merasa siap sampai kapanpun. Lalu bagaimanakah cara agar bos brengseknya itu bisa menggali tubuh Sophie dan menanam benihnya tanpa harus menunggu dirinya siap? Koding, lo enggak kesambat setan diskon kan? Apaan sih, Pak Riker? Mana ada setan diskon? Yang ada tuh setan kredit. Ciplan Warkop DKI. Tahu nggak? Nicholas terkekeh sambil menggeleng, ketampanannya semakin nyata. Gua nggak tahu Warkop itu apa. Gue cuma asal ngomong, kan kita lagi di supermarket. Kali aja elo kesambat setan diskon. Ya enggak gong, saya cuma lagi mikir cara biar saya bisa secepatnya siap. Apa enggak, gimana kalau Pak Nikebius saya saja? Lalu silakan melakukannya, ketika saya tidak sadar. Kening Nicholas langsung berkerut. Are you kidding me? Lo mau gue jadiin gue seorang kriminal gitu? Masalahnya saya tidak bisa melakukan dalam kondisi sadar. Hati kecil saya menentang keras. Why? Are you not interested in meteor? Maksud Pak Reka? Sophie bukan tak bisa bahasa Inggris. Dia hanya tak mengerti arah pembicaraan Nicholas kemana. Nicholas menggeleng tak percaya. Apakah lo sama sekali nggak memiliki ketertarikan ke gua? Nike menepikan trolinya, meminta Sophie berhenti untuk menjawab pertanyaan seriusnya. Maaf, sepertinya tidak. Memangnya kenapa saya harus tertarik sama Pak Nike? Enggak bisa lo lihat betapa gantengnya gua. Betapa meconya badan gua. Dan betapa perkasanya gua. Apa semua itu beneran enggak bikin Elo tertarik? Sophie hanya menggeleng. Demi Tuhan, jika narsis adalah dosa, Sophie yakin Nicholas akan dijebloskan ke neraka terbawah. Digoreng dan direndam bersama iblis, karena kadar kenarsisan Nicholas melampaui ambang batas aman. For that Sakai, Sophie. Cukup Anita aja yang lesbi? Masa Elo juga enggak demen sama cowok sih? Ternganga, tahang Sophie nyaris jatuh ke lantai. Bu Anita lesbi. Seriusan. Suka cewek gitu? Karena itulah dia nggak mau gue sentuh. Karena itu juga dia bayar Elo buat hamil anak gue. Nicholas mengangguk lesu. Masih mencerna kata-kata Nicholas, keterkejutan Sophie berlipat ganda ketika melihat seraut wajah yang sangat familiar. Itulah Bulak Rumi, adik kandung ibunya. Sophie kontan menutup wajahnya dengan brokoli yang dipegang. Pak saya pergi dulu, Pak Nik kebisakan bayar dan bawa belanjaan ini sendiri. Kamu mau kemana? Pertanyaan Nicholas tak digubris, sebab Sophie telah lari terbirit-birit setelah melempar brokoli ke keranjang. Saking paniknya, Sophie sampai menggunakan tangga darurat untuk naik ke apartemen Nicholas. Ia tak lagi ingat bangunan itu memiliki elevator.
Saat tengah berlari, ada seseorang menyapanya. Sophie? Suara itu berat, tapi terdengar lembut. Koko Marvin. Sophie langsung mengenali begitu kepalanya mendongak dan melihat pria berbalut kaos berandi dengan celana bahan warna kaki yang sangat pas untuk warna kulit pria itu. Marvin adalah senior Sophie ketika kuliah. Mereka lumayan dekat karena sering bertemu di klub bahasa Mandarin. Marvin sendiri sama seperti Sophie, yakni keturunan Tionghoa Jawa. Bedanya, Marvin berasal dari keluarga kaya, sementara Sophie dari keluarga menengah. Mereka sempat dekat, tapi Sophie sengaja menjaga jarak karena sahabatnya kala itu menyukai Marvin. Lo awakmu, mau kena pisang toh. Sophie. Lantai biru. Lo kamu tinggal di sini juga ya, Sophie. Lantai berapa? Sophie ragu menjawab, ia menggigit bibir sambil berpikir keras. Haruskah ia jujur? Tapi bagaimana jika Marvin melaporkan keberadaan Sophie ke keluarganya? Sementara keluarga Sophie tahunya si gadis sedang dikirim ke luar negeri untuk kepentingan bisnis. Loruta, kok pucat menraimu? Sakit ya? Kok pucat sekali muka kamu? Setelah Sophie ingat-ingat lagi, sepertinya tidak mungkin Marvin membocorkan keberadaannya terutama ke sang ibu, orang alamat rumah Sophie saja Marvin tidak tahu. Sophie boleh bernapas lega. Lantai 7, Go. Wah, tetangga dong berarti kita. Kamu unit berapa? Sambil mengusap keringat di pelipisnya, Sophie menjawab, saya di 103, Go. Aku di 106, Sophie, kapan-kapan mainnya ke tempatku. Kalau butuh apa-apa, kamu bisa minta bantuanku. Kok Marvin tinggal sama istri di sini? Marvin terbahak. Kamu aja nggak pernah mau aku nikahin, kapan aku punya istri? Ih, jangan gitu dong leluconnya. Nanti ada yang salah paham. Wah ya, kok Marvin ngapain di sini? Wah, lagi nyari udara aja. Dari sini, kita bisa lihat pemandangan sore yang cantik. Marvin menunjuk langit mulai menjingga yang terpampang di jendela kaca besar tangga darurat apartemen. Kamu sendiri tinggal di sini sendiri? Atau sama suami? Itu. Lagi-lagi Sophie dihadapkan dengan pertanyaan yang susah dijawab. Ah, saya buru-buru. Saya balik dulu ya, kok. Marvin mengikuti Sophie karena ia belum selesai bicara. Sophie, boleh dong minta nomor kamu, kita kan tetangga. Sambil terus berjalan menuju unit apartemen Nicholas, Sophie melafalkan nomor ponselnya. Tak lama setelah itu ponsel Sophie berdering, sebuah missed call dari nomor tidak dikenal. Siapa lagi, kalau bukan nomor cowok yang baru saja menodong nomor teleponnya. Itu nomorku, Sophia. Koko Marvin ganteng. Haha. Gurau Marvin membuat Sophie terpaksa tertawa-tawa kecil. Nicholas yang baru keluar dari elevator, melihat pemandangan itu, dengan hati geram. Bisa-bisanya Sophie meninggalkan dirinya dengan sekeranjang penuh belanjaan, hanya untuk genit-genitan sama pria lain. Nicholas tak terima. Ia ingin menyeret sekretaris cantiknya itu sekarang juga, tapi egonya menepikan emosi. Ia tak mau tampak mengerikan di depan pria lain yang tampak memiliki perasaan pada Sophie. Nicholas percaya diri bahwa ketampanan pria yang kini berbincang dengan Sophie tak ada apa-apanya dibandingkan dirinya. Sophie, panggil Nicholas berusaha tenang sembari menghampiri sekretarisnya. Wajah Sophie langsung pias. Kedatangan Nicholas sudah seperti kedatangan tukang jagal. Papak Nika, ngapain di sini? Tanya Nicholas mengintimidasi. Marvin bertanya setengah berbisik. Siapa dia, Sophie? Bukannya menjawab pertanyaan Marvin, Sophie malah meminta pria itu segera pergi. Koko balik dulu deh, nanti aku hubungi. Oke kalau gitu, bye Sophie. Teleponnya, nanti. Marvin berlalu, sebelum Nicholas sempat menegurnya. Ada tatapan angkuh di mata Marvin ketika melirik Nicholas. Nicholas membuang semua kantong belanjaan ke pelukan Sophie. Siapa dia? Kakak tingkat saya. Kebetulan tinggal di sini juga. Entah apa yang salah, Sophie pun heran kenapa ia merasa begitu tertekan dengan tatapan tajam mata berwarna kuning tembaga milik bosnya itu. Lo suka dia? Hai, Pak Nike kok tanya gitu? Kenapa? Enggak boleh gue nanya? Itu bukan nanya, itu namanya nuduh. Saya enggak ada hubungan apa-apa sama Koko Marden, dia cuma kenalan zaman kuliah dulu. Enggak ada apa-apa, tapi lo mau telepon dia nanti. Ih, awas aja.
Gue akan bikin elo kewalahan sampai nggak punya waktu buat telepon cowok lain. Sof. Batin Nicholas sengit. Bab ke-11. Yang mau lanjut bab selanjutnya tulis di kolom komentar ya guys, dan jangan lupa subrek karena subrek itu gratis.